Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat porang sekalian dimanapun berada, mudah-mudahan tetap diberi kesehatan, amin. Selamat berjumpa kembali di channel saya, Porang Asahan, yakni tempat yang tukar pikiran terkait tentang budidaya porang. Baik, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ataupun menjelaskan kepada kawan-kawan sekalian seberapa pentingnya riset ataupun lahan percobaan buat pemula yang baru mengenal porang untuk budidaya porang. Baik, langsung saja kawan, tidak menunggu lama-lama, simak video berikut. Go go go. Kata mini lebih besar sedikit dari kacang hijau. Ini yang saya tanam metode rapat itu hari. Ini sebagian sudah dorman, tapi belum bisa dibongkar hasil umbinya karena akarnya masih hidup. Tetap ikuti channel saya. Nanti saya tetap upload pembongkaran umbinya. Jadi seperti ini. Ini katanya. Nah, jadi dengan riset ini, terlebih kita yang pemula, kita benar-benar alami, kita benar-benar dapatkan bukti itu berdasarkan yang kita usahai, bukan katanya. Nah, itu pentingnya kita sebagai pemula itu membuat riset, ya kan? Dulu kan kita dengar yang tanpa naungan itu lebih awal dorman dibandingkan yang di naungan. Kita percaya, tapi lebih baiknya kita memang alami. Nah, sekarang memang saya alami nih, yang tanpa naungan, yang di naungan maksudnya masih ada yang hidup, tapi kalau yang di tanpa naungan, yang lebih terbuka, maksudnya bukan tanpa naungan, sudah duluan dorman. Nah, untuk mengenai hasil umbi, benarkah yang tanpa naungan itu lebih maksimal walaupun pertumbuhannya kecil dibandingkan yang full naungan? Tetap ikuti channel ini, nanti saya akan upload waktu pembongkaran perbandingan isi umbinya. Itu pentingnya bagi kita pemula itu membuat lahan percontohan ataupun riset. Nah, ini katanya kawan, saya buat seperti ini. Nanti setelah benar-benar matang baru kita kondisikan. Nah, kita bergerak kemari sahabat. Nih, ini juga katanya. Nih. Nih. Kata super ini ya, kawan. Kita taruh sini aja dulu. Tunas iklan ini bagiku tunas iklan. Nah, jadi begini ya Gan, di samping tanam kata seukuran kacang hijau seperti ini, di sisi lain saya juga ada menanam di tempat yang sama juga, di sini masih di pekarangan, umbi isi 60 per kilo. Nah, kita lihat pertumbuhannya seperti apa. Ini pertumbuhannya sekarang kan, bibit umbi isi 50 per kilo.
Ini di tunas kedua, ini tunas ketiga, ini setinggi orang dewasa ya, kan? Ini masih ada calon tunas lagi. Nah, sedikit saya jelaskan. Tujuan saya menanam bibit umbi ini, ya itu hari. Saya sengaja beli beberapa puluh itu hari. Ini saya tanam di bulan 12, awal bulan 12. Sementara yang sana tumbuh di bulan 10. Makanya yang sana duluan dorman. Nah, jadi tujuannya seperti ini ya, kan? Supaya nanti kita tahu, buat pemula itu kita tahu perbandingan atau gambaran pertumbuhan umbi, hasil umbi yang dari sana nanti di musim berikutnya. Nah, seperti itu. Ini kan saya tanam bibit umbi yang lebih kecil dari telur ayam lah. Ini sekarang seperti ini. Nah, masih ada tunas regenerasi sepertinya. Jadi nanti setelah ini dorman, misal dia naik 5 on lah dulu katakan ya kawan. Jadi yang di sana nanti kita dapat gambaran kira-kira naiknya seperti apa berdasarkan yang di sini, hasil yang dari sini. Dengan kita tanam yang ini sekarang, kita jadi tahu seperti apa penyakit ataupun kendalanya ketika itu nanti kita tanam di musim kedua berdasarkan yang kita tanam sekarang, berdasarkan yang ini. Begitu ya kawan. Itu pentingnya riset bagi pemula. Nah, selain daripada itu, pentingnya riset bagi pemula itu menurut saya seperti ini. Kita karena lain daerah itu lain hasil ya, lain siklus musim, lain kesuburan tanah itu lain. Nah, jadi ketika kita patokkan hasil dari daerah lain, kita patokkan untuk daerah kita, itu sangat keliru ya sahabat, ya kan, sangat keliru. Belum tentu hasil yang di daerah kita nanti hasil umbinya satu musim sama dengan yang di daerah lain. Nah, jadi pentingnya riset itu seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini saya tanam kata sebesar sedikit dari biji jagung. Nanti hasil umbinya tetap kita upload, ya. Tidak ada masalahnya bagi pemula itu, menurut saya, membuat riset ataupun lahan percobaan kalau bisa yang dekat rumah supaya bisa diperlakukan sebaik-baiknya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, seandainya yang kita perlakukan khusus itu ya, dia bisa lebih maksimal. Katakanlah dulu dia naik, perbandingannya dengan yang di lahan yang tanpa perlakuan khusus dia naik 2 on, yang diperlakukan khusus sudah naik 3 on ataupun setengah kilo. Nah, tinggal terpulang kepada kita di musim berikutnya. Kira-kira di musim tanam berikutnya, kira-kira kita mampu atau tidak memperlakukan semua itu seperti yang kita lakukan di riset ini. Nah, seperti itu maksudnya. Bukan berarti kita anggap yang kita riset naik setengah kilo, nanti yang di lahan naik setengah kilo. Bukan. Kira-kira kita mampu tidak, terpulang kepada dana kita aja. Yang penting kita sudah tahu ilmunya ya kawan, sahabat, sudah tahu ilmunya berdasarkan riset yang kita perlakukan. Itu aja. Itu pentingnya riset menurut saya. Nah, di sisi lain saya juga melakukan riset menambahkan di luar musim. Nggak apa-apa kawan, kita pemula itu berinovasi, membuat sesuatu yang baru itu tidak masalah bagi petani itu. Seperti ini saya juga riset. Ini saya tambahkan kira 2 minggu yang lalu. Ini kata si kacang hijau nih. Nah, ini ada sekitar 500 butir saya tambahkan. Yang lain belum tumbuh, ini cuma tumbuh sekitar 50-an. Nah, jadi begini ya kan. Ini bukan saya rekomendasikan buat petani ataupun kawan-kawan semua untuk tanam di luar musim, bukan.
Ini hanya sebatas riset saya. Nah, seperti apa nanti pertumbuhannya di bulan-bulan berikutnya, seperti apa? Saya pun belum tahu, makanya saya coba ini. Nanti tetap saya upload ya, pertumbuhannya nanti di regenerasi kedua, ketiga, dan setelah saya pindah nanti ke lahan, ini tetap saya upload di channel saya di Porang Asahan. Bagi kawan-kawan yang pengen tahu, ikuti channel saya terus, tetap di Porang Asahan, tempatnya berbagi informasi seputar tentang budidaya. Saya tadi